Toolsnya cuma 3. Ini yang ada di atas. ISO, speed, sama diafragma. Itu aja yang kita kuasai. Kapan menggunakan ISO, kapan menggunakan speed, kapan menggunakan diafragma. Sebentar kita praktekkan. Karena foto yang bagus itu simple, meteringnya pas. Seperti apa foto yang meteringnya pas? Tidak gelap, tidak terang sekali, tengah-tengah. Caranya pakai apa? Ini aja dikendalikan. Nah, itu langsung praktek sebentar, karena kalau mendengarkan seperti ini bosan, ya kan? Ini modelnya Nisa ya namanya? Ini modelnya Nisa. Oke, ini pengantar aja bicara soal komposisi. Bicara soal komposisi, kalau ini foto untuk iklan sepatu. Oke, ini komersial foto yang saya tampilkan. Boleh yang sebelumnya tadi. Oke, komposisi iklan sepatu Skechers. Fotonya di Trans Mall. Kebetulan waktu mau foto dilihat, oh baju modelnya biru sama kuning. Nah, saya cari ya kontras lokasinya. Nah, jadi begitu juga. Kalau mau foto harus tahu komposisi warna. Oke. Dan ini foto saya tidak edit. Ya, ini langsung ditampilkan, langsung dipajang karena saya pakai kamera yang bagus. Itu komposisi ya. Ya. Next slide. Oke, colors make perfect. Nah, ini foto sebenarnya bukan foto yang mau saya buat secara sengaja. Ini tidak sengaja. Ini baru mau make up. Dia datang di studio, kebetulan bajunya biru, jeansnya biru, agak sesi-sesi sedikit, toh, tapi biasa mungkin, tapi normalnya Ki, ya kan? Nanti ada yang fotografer itu, tidak normal Ki, biasa yang begitu salah. Laki-laki itu normal, tapi harus pilih mau jadi fotografer yang baik atau buruk, itu pilihan, ya kan? Ada beanbag warna merah sama kuning. Saya langsung bilang, woi, nyapu dulu ganti baju. Duduk dulu, baring dulu di situ. Terus saya foto. Nah, ini hasilnya, ini nggak edit juga ya. Oke, next slide. Terus komposisi warna objek, properti dan lokasi foto. Kalau mau bikin foto, kita harus lihat lokasinya. Ini juga foto fresh from kamera, saya nggak edit. Foto lokasinya kalian tahu teman-teman semua di Malino. Ya kan? Dia mau pakai baju kimono begitu. Biru sama hijau. Next slide lagi. Oke, ini foto produknya Anggu Batari. Ini komersial shoot. Terus saya suka bilang sama teman-teman makeup artist, kira-kira kalau fotografer komersial butuh foto, butuh makeup itu seperti apa? Karena saya bilang, kalau kita fotografer, pasti kita kalau foto studio pasti pakai lighting yang banyak, pasti intinya pakai lighting lah di studio. Terus saya suka bilang ke makeup artist, kalau kita foto, mau foto studio, produk seperti ini, itu saya selalu request highlighternya diperkuat. Karena kenapa? Settingan kita bagus, settingan lampunya bagus. Kalau make upnya, highlighternya kurang kuat atau kurang strong, itu dimensi pada gambar atau objek foto itu kurang. Itu versi fotografer. Jadi yang saya suka suruh tambahin, kalau highlighter itu di mana ya? Bawah dagu, pelipis, di mana lagi? Di atas bibir, ya kan? Di mana lagi yang saya suka kasih kuat itu. Jadi kita juga fotografer fashion, saya juga belajar make up biar kita tahu. Karena saya suka bilang ke fotografer di semua materi yang pernah saya bawakan, saya tipe fotografer yang fotografer manja. Kenapa saya bilang fotografer manja? Karena saya tidak mau foto kalau yang make up modelnya. Karena sejago-jagonya model make up sendiri, tidak ada pikir jago make up artis. Itu. Karena saya kerja di industri fashion. Industri fashion. Kalau ini yang make up, saya lupa siapa kemarin. Oh, Kiki Ari. Yang sebelah sini atau siapa? Anggu. Oh, Baby ya? Iya, begitu. Oh ya, ini yang make up, oke. Yang penting bukan modelnya yang make up, itu saya mau. Karena kenapa? Teman-teman itu semua
sudah jago. Apanya yang jago? Jago meracik foundation. Itu yang membantu fotografer untuk menghasilkan foto yang bagus. Ini foto fresh from kamera. Jerawat-jerawatnya itu hilang. Karena kenapa? Mahal di foundationnya. Karena itu yang kita butuh. Itu fotografer butuh. Biasa kalau saya ada produk kerjaan kayak gini, iklan lipstick atau foto produk, baju seperti ini, saya suka arahkan ke klien, ini muaku. Nah, pakai mua. Kalau dia tidak mau pakai mua, saya masuk anggarkan makeup artist di budgetku. Budgetku segini sudah termasuk makeup artist. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang. Kenapa saya bilang ini materi saya bukan hanya sekedar ngajar foto, tapi bagaimana kita kolaborasi. Karena kita fotografer, kalau makeup artist yang makeup, enak sekali, tidak mengedit lagi. Ini warna baju saya sudah nggak edit. Kalau ada yang bertanya, ini kita kasih halus-halus lagi, sedikit sekali nih. Sebentar saya kasih tampilkan apa aplikasi yang dipakai. Kalau mau bagus, itu gosok-gosoknya enak, tidak mengganggu ketebalan shading teman-teman semua, tidak mengganggu semuanya. Itu enak banget. Itu yang saya pakai ngedit. Ini kalau fotografer saya tidak pernah bocorkan, tapi kan ini teman-teman saya bocorkan apa saya pakai. Oke, next slide. Ini foto-foto standar. Kalau mau foto-foto biasa, foto menggunakan dengan cahaya matahari. Jadi matahari sebagai sumber. Itu yang suka foto-foto, karena sekarang semua handphone canggih-canggih nih. Mau HP tipe apapun canggih-canggih nih. Tapi kenapa kurang bagus hasilnya? Karena tidak mengerti sumber cahaya ada di mana. Nah, sumber cahaya ada di mana? Yang paling bagus adalah cahaya matahari. Ini pulang foto. Kebetulan kafenya bagus, ada cahaya matahari sore masuk. Oke, duduk di situ. Nah, lihat ke sana sedikit saya foto. Nah, begini hasilnya saya edit. Oke, next slide. Bulan standby ya. Oh ya, boleh siapkan. Ada yang bisa dipinjam ring light-nya? Ring light, boleh panitia nih. Siapa tahu bisa dipinjam 53. Saya jari bikin foto. Oke. Cahaya paling bagus kalau foto, cahaya jendela. Nah, ini cahaya jendela, ini fresh from kamera. Ini juga banyak nih teman-teman makeup sering pakai, modelnya Ahra. Oke, next slide. Lanjut. Nah, ini foto-foto yang saya bikin hanya dari pakai cahaya jendela. Ini fresh from kamera juga, saya tidak pernah edit, ya kan? Karena saya malas mau ngedit. Bagus sekali kameraku. Next slide. Oke, ini sama juga. Jadi saya kalau mau bikin foto, saya cari jendela, ya kan? Saya cari jendela. Mudah-mudahan ada di foto-foto yang masuk. Ini juga sama, fresh from kamera, saya tidak edit. Nah, next slide lagi. Window light. Pokoknya kalau ada jendela, kasih dulu model tadi ke jendela, baru foto, pasti bagus hasilnya. Oke, next slide lagi. Lanjut. Nah, ini tuh, pokoknya kalau ada jendela, matahari masuk, ada jendela, ada behind the scene-nya. Jadi ini fotoku. Itu. Pokoknya cari matahari, ya kan? Saya tahu mungkin kebutuhan teman-teman bagaimana foto hanya dengan menggunakan ring light. Pasti itu pertanyaannya sebentar. Next slide. Ini juga sama Ji, fresh from kamera. Next slide lagi baru kita langsung masuk. Oh, sudah ada ininya. Oke, slide selanjutnya. Mudah-mudahan ada fotoku yang pakai ring light saya kasih masuk. Next slide. Nah, ini foto fresh from kamera juga, backlight pakai Fujifilm. Nah, itu. Kalau pakai HP mungkin backlight ini. Karena cahaya dari belakang toh. Nah, kalau sama-sama lagi deh, dari sini lihat terus. Kalau sini juga tahu. Toh, kalau ini fresh from kamera. Kaisan, ya. Bukannya peserta Putri Indonesia? Iya, ini salah satu peserta Putri Indonesia. Cynthia. Tahun lalu. Iya. Ya kan, ini fresh from kamera juga. Saya enggak edit. Ya kan, next slide.
Lanjut, foto-foto hitam putih. Nah ini yang saya bilang juga, kalau mau foto paling bagus cahaya matahari. Nah ini foto hanya dengan cahaya matahari, saya tidak edit. Ya kan, kalau matahari terik, biru langitnya, kita foto bisa bikin seperti ini. Next slide lagi. Nah sama, pokoknya saya suka foto matahari. Ini juga sama, pakai cahaya matahari langsung. Next slide. Oke, ini juga foto untuk iklan. Ini sama, menggunakan cahaya matahari. Nah ini foto untuk kemerdekaan. Ya kan, foto-foto. Ini kebetulan. Mau 17 Agustus. Tidak tahu apa saya mau bikin. Ternyata di Jalan Ratulangi itu banyak penjual bendera. Saya telepon modelnya, Ara di mana kok? Di rumah kak. Ada kau bikin? Ya kak, ikut semua. Ya kak jomblo kak, iya bisa ke surga. Loh? Ayo Mi ke Jalan Ratulangi pinggir jalan. Saya bawa dia, pakai kok baju merah atau putih. Datang Mi, di situ aku berdiri bendera-bendera. Saya foto, jadi saya tidak edit, langsung posting. Nah begini hasilnya. Bagus kamera aku toh? Karena kenapa? Biasa ada bertanya, kenapa pakai Fujifilm? Kenapa bukan merek yang lain? Karena setelah saya melakukan survei untuk menghasilkan gambar yang bagus, itu menghasilkan warna yang bagus, salah satunya dan yang saya sering pakai adalah Fujifilm. Teman-teman makeup pasti mau hasilnya sama, mau warna lipstiknya sama, mau kalau makeup lipstiknya di ombre, mau kentara ombrenya, ya kan? Pakai apa itu? Nah itu harus kamera yang bisa hasilkan warna yang bagus. Next lagi. Lanjut, ini foto-foto sinar matahari nih dari belakang, flash front kamera juga. Next slide lagi, lanjut lagi. Ini foto BTS, foto pakai reflektor sinar matahari. Hasilnya next slide. Nah ini hasilnya. Ini juga semua tidak ada saya edit. Saya pakai kamera Fujifilm. Yang penting kita tahu penempatan cahaya. Next slide. Lanjut lagi. Oke, ini juga sama, transform kamera pakai konsep-konsep China Tempa dulu ya. Next slide. Saya cari foto studioku. Lanjut lagi biar cepat. Ini juga sama, ini saya pakai lampu-lampu pedang tuh bisa warna biru. Siapa tahu di sini ada mau kolaborasi makeup fantasi, Dema. Kita kolaborasi. Oke, siap. Ini foto kebetulan klien. Sebelum saya posting ini, saya posting dulu model makeup fantasi. Nah kebetulan dia temanku, San, siapa yang makeup itu? Ini orangnya. Mau kah foto begitu? Saya telepon dia makeup. Weh, di mana tuh? Ada ini uang. Nah kan, ada uang mau masuk. Itu namanya saya bilang. Sekarang menjelang 2023, solo karir itu sudah tidak ada gunanya. Yang ada gunanya apa? Kolaborasi. Betul. Jadi kita harus kolaborasi. Karena secara tidak langsung di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, salah satu industri jasa terbesar itu apa? Makeup artist. Ya kan? Itu salah satu industri jasa paling besar. Itu makeup artist. Saya foto kemarin model makeup fantasi, akhirnya ada mau ini. Waktu itu semua saya panggil, weh kolaborasi makin ah. Kenapa saya bilang kolaborasi itu perlu? Ini paling simpel. Fotografer butuh hasil yang bagus. Nah, fotografer kalau mau hasilnya bagus, otomatis modelnya harus di make up oleh makeup artist. Jadi kita harus cari makeup artist. Model kalau mau bagus memperkenalkan dirinya, pasti dua juga cari, fotografer sama makeup artist. Toh? Nah, makeup artist kalau mau bagus makeupnya pasti harus ada modelnya. Terus kalau sudah media makeup, bagaimana caranya mau ditampilkan? Pasti cari ke fotografer. Toh? Kalau tidak sanggup dibayar, sini lagi bertiga, baku gratis lagi. Toh? Yang penting mau posting di Instagram, tag Instagramku. Itu.
Baru kebetulan real saya followerku 16.000. Jadi datang ke studio. Yang mau saya bayar, tapi yang kau make up model profesional. Karena kalau panggil kau model profesional, paling murah 1 juta kau bayar. Belum makannya. Kalau model banyak makannya, toh 1,2 habis uangmu. Ya toh? Nah ada model ke profesional. Yang mau dibayar ki. Nah, untung mah gitu. Terus kita yang biasanya mau dibayar kayak peti makeup ini model tuh gratis, anda bayar kau juga. Makeup fantasi jadi. Setelah saya posting datang ini, mau difoto juga kayak begitu. Siapa makeup artisnya? Ini. Oke, pasang harga. ACC. Toh? Saya bilang, berapa kau jual dirimu? Saya bilang, dia kasih tahu kayak itu hari 500 mau. Murah sekali. Hanya 7,5. Toh? Saya langsung jual ke ini orang. Karena kuliah ini orang, waktu ku datang meeting, mobilnya BMW Z6. Toh? Nah ajak ke meeting di kafe yang mahal. Toh? Nah, meeting konsep. Jadi ku tahu kiwannya. Toh? Saya tahu kiwannya. Saya bilang nih, mau ke foto begini, makeup fantasi, fotografer, muat studio 3 juta, editing 5 foto, kelar. Nah CC, loh, nah, yang makeup artis kan, berapa yang minta? 500, saya ambil 1 juta, dapat masih 2 juta. Aman toh? Buka-buka harga mah ini. Nah begitu caranya kolaborasi. Iya, luar biasa. Iya. Minta tepuk tangan dulu dong untuk Ihsan Choli. Ya kan? Wah. Sudah buka-bukaan Itu. ternyata. Iya dong. Iya. Iya. Oke, kita lanjut praktek. Boleh sambungkan backgroundnya, karena kan lihat sini di atas tuh. Kameranya boleh bawa ke depan. Ada lagi BT apa ring light 1. Ring light boleh pinjam dulu 1. Oh iya. Kita mau langsung praktek nih. Ini yang lebih pentingnya karena kita mau langsung praktek. Bagaimana hasil make up Nanti yang dan kosong langsung difoto. Iya. Yeah. Yang kosong nanti bisa naik ke atas, langsung dioperasikan kameranya. Yes. Oh, bawa kamera ke sini saya jadi. Oke. Oke. Satu lagi ya ring light-nya. Iya, boleh dibantu. Ini bebas dinyalain. Oke, modelnya boleh ke sini. Oke, silakan ulang. Wow. Om Fadlan kamera boleh bawa ke depan. Ini yang live kamera dari mana kan? Bukan di kameraku. Oh, bukan dari kameraku. Lilinnya sambung ke HDMI-nya. Sambil tunggu ya. Sambil tunggu saya setup. Kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan lagi. Kan terbatas di waktu. Betul, nanti saya bisa samperin siapa yang mau bertanya. Aplikasi edit pasti bertanya apa kita pakai edit. Ulang semangat ya kamu, dari tadi kan dia ini mahkotanya berat banget gitu, tapi ya. Nah itu lilinnya udah tersambung. Coba saya ke belakang dulu ceknya. Kalau begini kameranya sisa di on. Banyak model di sini cantik-cantik. Pokoknya kolaborasi. Sambil tunggu kameranya, saya sebenarnya lebih mau ajak teman-teman branding. Kenapa branding itu perlu? Karena di Sulawesi Selatan banyak mimua jago, banyak mimua bagus hasilnya, banyak yang bisa racik foundation yang bagus. Apanya yang kurang? Mempromosikan dirinya yang kurang. Iya betul. Tidak branding Ki. Bagaimana caranya branding? Yang Ki mau jadi makeup artist langsung Ki mau mahal paket tak. Kalau perlu kasih gratis dulu. Tapi yang dikasih gratis itu orang-orang yang dampak efeknya besar. Begitu. Di Makassar itu atau di Sulawesi Selatan tumpah-tumpah selebgram. Mau real atau tidak followernya lihat sendiri Maki.
sibuk semua caranya. Adakah sepupunya mau menikah atau siapakah mau wisuda, harus berani menawarkan diri. Mau ke makeup ke, jangan mau bayar kah? Nah posting kok pasti followernya lihat sama makeup gue ini. Karena pembicaraan jasa itu dari mulut ke mulut. Itu. Sama yang paling penting kalau jadi makeup artis, lebih baik kita menunggu daripada ditunggu. Itu paling penting. Karena kenapa? Harga boleh sama, tapi yang tidak bisa dibayar itu service excellent. Oke. Nah, bagaimana ini satu ring lighting hanya bisa, yang lainnya boleh, panitia boleh bantu dulu satu ring lighting lagi. Betul. Ini tengah aja. Kasih di sini mau kursinya deh. Iya, boleh tripod. Yang saya mau sharing ke teman-teman itu cara mengukur cahaya. Itu harus belajar manual. Jadi kalau ada kamerata, jangan sekali-sekali pakai auto. Karena kenapa? Ruangan itu beda-beda intensitas cahayanya. Sama alat lamputa juga beda-beda terangnya, beda-beda kekuatan cahayanya. Jadi apa yang harus kita kuasai? Kita ngukur pakai hitungan manual. Oke. Oke. Yang saya bilang tadi itu bisa kita lihat ada angka, mudah-mudahan kelihatan semua ya. Ada angka 640. Terbaca sih? Aman. 640. Boleh Ada diperhatikan. angka F14. Ya, Ada angka ISO 800. ya. Ya kan? Nah, ini yang harus dikuasai pertama. Kalau kita bahasa Makassarnya, kalau kita kaca-kaca, toh? Nah, fotografer yang profesional biasanya berangkat dari yang diatur pertama itu ISO. Ini namanya ISO. Itu yang 800. Oke, cari lagi di kamerata. Apa yang paling pertama diatur kalau mau foto? ISO-nya. Saya selalu kalau mau foto saya atur dulu, saya kasih rendah ISO-nya. Paling standar saya pakai ISO 200. Karena yang harus teman-teman catat, serendah-rendahnya ISO, setajam-tajamnya foto. Saya masih penganut paham lama bahwa kalau mau kita tajam hasil fotonya, toh, kalau fotonya tajam, fokus, warnanya bagus, ISO-nya kalau bisa serendah mungkin. Nah, apa efeknya kalau ISO dikasih naik? Nah,
Gelap gitu. Mau dikasih terang. ISO-nya dikasih naik. Nah, ISO kalau semakin naik semakin terang. Pasal 1 catat gitu. Oh, kalau semakin rendah semakin gelap. Toh? Oke. Itu ISO. Ada lagi yang namanya speed atau SS. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya bisa muncul ini? Kasih M kamerata, menu M yang pakai Fujifilm. Karena banyak orang bilang Fujifilm itu kamera makeup artist, ya kan? Nah, saya 2 kali ketemu workshop Dean di Makassar. Saya sama-sama pakai Fujifilm. Ada juga kemarin Mua juga dia pakai Fujifilm. Kalau teman-temanku di Makassar, teman-teman make up, kita sesama pecinta Fujifilm itu ada Putri Viola, dia pakai Fujifilm, Ikra pakai Fujifilm, lebih duluan dia update daripada saya. Sama Mudia Rafika itu pakai Fujifilm. Saya tidak tahu siapa lagi di sini yang pakai Fujifilm. Oke, ini ISO, loh. Sekarang apa lagi? Jurus 1, jurus 2 speed. Speed itu 640. Nah, saya coba kasih naik speednya. Ini 200. Kelihatan ji yang naik, kelihatan ji 200. Toh, kita kasih naik. Nah, speed kalau tambah naik tambah, kalau tambah rendah tambah terang. kebalikannya. Toh? Oke. Berarti jurus 1 tadi ISO kalau naik tambah terang. Kalau speed tambah naik tambah Gelap. tambah gelap di gambar. Nah, bilang anak-anak sasang gitu, tambah sasang gitu. Nah, apa lagi? F. Nah, F itu ini F yang diputar di lensa. Pokoknya ada angka F di kamerata, itu namanya diafragma. F ini F-nya 1,4. Saya kasih naikin ah. Nah, F kalau tambah naik tambah gelap. Toh? Berarti 3 jurus itu menguasai. Itu ji. Pak, jadi bagaimana gambarku supaya terang? Kita hafal sepakati pasal pertama. ISO kalau semakin naik semakin terang. Foto kalau mau tajam kasih rendah ISO-nya. Berarti kalau mau foto kasih rendah dulu ISO. Hah? ISO. Terus standar lensa, kalau teman-teman beli kamera kan lensa standar, karena tidak ada piwanya ganti lensa. Karena biasa makeup artist kalau sudah beli kamera tidak nak pikir dulu mau ganti lensa, lebih nak pikir mau ganti beauty case-nya. Karena temannya di komunitas lain seragam semua beauty case-nya, yang gold, yang mahal. Padahal sebenarnya beauty case itu tidak penting, yang penting itu skill. Skill apa lagi? Skill makeup sama skill membersihkan kuas kalau habis makeup. Itu pada sisa itu. Saya lihat kalau makeup kita bersihkan, sisanya di. Nah itu, oke. Lensa standar kalau teman-teman punya itu F-nya paling rendah. Jadi begini tadi yang saya bilang, F kalau tambah naik tambah gelap, kalau tambah rendah tambah terang. Nah, standar kamera ini 4, semoga terlihat di F-nya 4. Toh? F-nya 4. Pak Iksan bisa F di bawah 4 bisa, tapi kalau mahal-mahal sedikit lensata. Toh? Nah, ini kalau F-nya dikasih rendah 1,4, 1,3 tambah terang. Tidak bisa kamera lensata F-nya 1,8 kalau kita tidak ganti. Nah, jadi periksa lensa standar ji. Oke, kita pakai hitungan lensa standar. F4
Oh. Pak Iksan, kameraku F-nya cuma bisa 4. Kalau saya kasih turun tidak bisa. Tapi ini modelku masih gelap. Jadi bagaimana Pak Iksan? Atau bagaimana Kak Iksan? Kira-kira apa yang dirubah kalau mau terang? Nah, siapa jawab iso angkat tangan? Oke. Karena sudah tidak bisa merubah apa lagi, isonya dikasih naik. Ukur lagi sendiri. Karena sekarang itu kamera canggih, bisa melihat hasilnya. Nah. Toh? Tapi kan ada yang saya bilang tadi, kalau ISO tinggi sekali kurang tajam ki, apalagi kalau diposting di Instagram. Toh? Berarti kasih rendah ISO-nya. 300 mau atau 400 mau. Toh? Pasang belum diterangi ini. Toh? Mau ke speed. Speed kalau dikasih naik gelap, kalau dikasih turun, ayo kita kasih turun nih. Beginilah ya. Nah, tapi ini speednya 50, nggak bagus ki. Standarnya orang foto speednya berapa kalau manual? 100, 125. Toh? Nah. 125. Saya biasa kalau begini pengaturan kamera, saya tidak mau ganggu ISO, masih agak gelap sedikit. Caranya adalah sumber cahaya yang kita tambah. Mana powernya ini? Wih, 60 ya. Oke. Nah, tunggu ya. Adakah air? Oke, di sini kita sepakati dulu terangnya. Oke Mi, aku ada mau kasih terang sedikit, terang sedikit, karena speednya tidak boleh diturun, F-nya mentok medium 4 karena lensa standar ya. Toh, ISO mau kasih lensa sedikit. Nah, toh, begitu caranya metering. Mau pakai kamera apapun, toh kalau ganti ke lensa bagus gitu. Kenapa ganti ke lensa yang bagus? Karena semua yang kita lihat itu mungkin kita follow makeup artist, mau lokal heroes, mau nasional, itu dia kalau motret, kalau mau lihat fokus sekali di hidung sama di mata sampai telinganya hilang atau blur, itu pasti lensanya F-nya rendah. Ya kan? Saya kasih lagi kalau lensa blur. Nah, blur ke belakangnya dong. Oke, tambah blur lagi. Nah, ini lensa aku. Kebetulan lensa bagus. Bisa F 1,4. Iya, Ji. Ya kan? Kebetulan. Toh? Jadi kalau F-nya 1,4, saya kurangi ISO dulu 200, masih terang, saya kasih naik speednya. Nah, jadi hilang itu belakangnya, blur ki, tambah blur itu background. Coba lihat sini. Kasih tepuk tangan dulu dong, Iksan Cowi. Ini sebenarnya standar lensa yang dibutuhkan oleh teman-teman makeup artist kalau mau foto. Karena kenapa? Orang akan terfokus backgroundnya blur,
biar sampai anting-antingnya blur. Ya. Fokus di lipstick, mata, alis tajam. F-nya 1,4. Murah Ji. Kaiksan jam mau Pak. Kak mau. Kak. Tua dulu itu. Pak. Mau tadi sebelum kesini saya cukur kumisku. Tapi karena sibuk ke fashion show udah sempat ki. Kamu di mana fashion show-nya? No? Nah ini lensa ukurannya f1,4. Satu di lampu saya pakai. Nah, 1, berapa tadi itu kan? 1,4. Loh? Ya kan? 1,4. Toh? Apa yang saya edit kalau di ini jerawatnya nih. Edit mana sedikit. Toh? Biasa ada bertanya. Pak Iksan, kameraku standar Ji. Apa kita pakai? Fujifilm. Saya suka bilang, Kak, saya masih XA7, XA5, XA apa? Kalau saya ada kamera bagus sudah turun sekali harganya. Namanya Fujifilm X-T20. Itu secondnya itu 6 sampai 6,5. Itu pakai Fujifilm. Terus beli pakai lensa yang 1,4. Merek Fujifilm, lensa yang F-nya 1,4 itu harganya 4,5 secondnya, barunya mungkin 5,5. 5,5 ya mungkin 10 kali makeup sudah tembus toh? Kalau di sini ada yang 1 kali wedding per kepala pengantin 5 juta, 1 kali pengantin Ji. Beli lensa, ganti lensanya. Karena kalau standar tidak bisa kayak begini. Ini kalau lensa standar saya pakai foto nah. Ada mau coba pinjamkan kameranya? Boleh naik ke sini? Boleh, teman silakan. Ayo, naik yuk. Siapa lagi? Jangan terlalu banyak dulu. 5 mau. Ini. Rob, sebentar. Satu kamera berapa ini? Kebetulan Satu kamera berapa? Pak Isan. sebentar. Kebetulan di sini ada kamera yang saya cari. Oh. Mana orangnya tadi? Yang punya kamera ini? Ini X-T20. Toh, saya ganti dulu. Bukan ST12. Ini baru total ini. Lensanya harganya 11 juta ini toh. Toh. Bisa sebentar ini dulu. Baru yang lensa standar. Mana yang standar tadi pertama ya? Tunggu nah, saya kasih Padahal bantu dulu. Pindahkan putih. Pokoknya saya kasih puas Ki. Mana yang punya kamera? Iya di sini atur sendiri. Iya sembari belajar. Ya, Tapi kakaknya langsung aja. praktek. Hai. Diana aja ini. Oh, si cantik dari mana? Dari Johan. Saya betah ganti-ganti makeup toh. Atur dulu. Alam ya, handphone tadi dulu. Ya. Manual ini toh. Honda ini juga M-nya di depan. Kasih ke sini. Nah, terus atur. Toh. Dulu. Tampilannya tidak sesuai ini. Tunggu bahasa Indonesia ya. Aku tahu saya penting.
Oke, sambil saya ukur ini. Toh? Nah, aturan speednya 100, 125. Ya, itu fokusnya dulu, kasih ke situ. Nah ini sebentar, kalau sudah kita foto dulu sambil saya minum. Kalau mau ditanya, Kak, kamera apa kalau saya makeup pemula mau bagus hasilnya? Ini yang pegang. Lensa 35 f1.4 Fujifilm X-T20. Yang aku pegang. Pin apa lu pencet itu? Oh, fokusnya. Ya, oh. Yang pakai Fujifilm angkat tangan. Angkat tangan. Ada materiku saya lupa aja, sudah ini ya. Oke, mantap. Saya jari kok cara atur warna. Karena biar bagus makeup no, kalau salah warnanya, toh? Ya terserah fokusnya pakai apa aja. Foto. Ini bernapas. Lihat ke kamera. Nah, coba kameramu kasih f1.4. Nah, toh f-nya 1.4. Terang sekali tidak? Berarti apa yang harus kau lakukan? Apa yang dikurangi? Apa yang dikurangi? Speed atau ISO? ISO ditambah. Kalau ISO ditambah, tambah terangi, salah ya. ISO nya sudah turun, kasih turun lagi. Masih silau nih, masih silau. Masih silau, kurangi lagi sedikit. 200. Masih silau. Speednya kasih naik. Speed. Ini diputar di jempol teh. 1.4 tetap. Kenapa saya mau 1.4? Supaya blur gitu belakang sekitarnya. Toh. Nah, speednya naik toh. Tuh, speednya 160. Kasih nyala dulu displaynya. Nah, speednya 160, kasih naik lagi. Aku kasih T dulu ini, guys. T. Nah, toh. Foto mi. Ini mau saya pakai X-T20 di sini. Oke, kita belajar warna. Saya pinjam kameramu. Oke, dulu sampingnya model. Oke, ini ya. Yang pakai kamera Fujifilm. Kenapa saya suka pakai Fujifilm? Karena dia bisa menghasilkan warna yang soft, tapi tetap real. Bagaimana caranya? Itu pengaturannya. Simulasi film. Ini yang saya suka pakai. Yang dikasih standar. Rahasianya pakai Astia. Ini ada tulisannya lembut. Beda warnanya Astia, beda warnanya standar.
Semoga LED-nya bagus, bisa kasih lihat perbedaan gambar antara Astia dan standar. Ini standar, toh bukan tajam, warna kulitnya. Toh ini Astia. Kenapa tidak ada bedanya? Oh ya. Toh ini aktif Tigre-nya ya, cantik semua itu. Dulu ini settingan kameramu menyala anunya, grey-nya. Bukan sih. Sebentar berwarna. Nah, saya kasih lihat lagi nah. Di sini diatur warna. Oke, cari simulasi film. Ganti pakai ini bedanya, mungkin bisa langsung tampil. Terlalu keras kan? Keras sekali kan? Nah, bagus. Karena saya jarang pakai Velvia. Nah, di sini yang dikacak-kacaki kalau mau cari warna makeup, warna kulitnya model yang bagus. Jadi kalau enak warna kulitnya, pasti enak warna makeup tak. Kalau bagus penempatan warna atau pemilihan warna. Ini klasik chrome. Oke. Ini Astia. Oke. Nah, saya kalau foto saya suka pakai Astia. Terus apanya lagi diatur? Ini pengaturan profesional nih. Ini lagi yang diatur. Bisa baca imbangan putih. Coba buka kameranya, ada imbangan putih di situ. Atau kalau bahasa Inggris white balance. Ada? Ada? Ini kuncinya cari warna. Namanya white balance, jadi kita harus cari keseimbangan putih. Ukuran standar keseimbangan putih kalau mau motret itu 4.500. Jadi keseimbangan putih kita jangki pakai auto. Nah ini kalau auto ya. Gila kita. Dulu, kasih fokus dulu. Dari sini ke bulan. Tuh. Tuh. Sih. Setting kamera nih ribet. Salah atur nih. Tuh. Keseimbangan putih auto. Saya kalau foto tidak pernah keseimbangan putihku auto. Lagi kalau auto begini. Kuning sekali dik. Gila gitu. Ini daylight. Ini cloudy. Kuning sekali. Gila. Yang mana yang bagus? Yang bagus itu pakai Kelvin. Ada semua di kamera atas itu. Kecuali XA2, XA7 tidak bisa atur white balance kayaknya. Kalau XT20 paling standar ini bisa atur. Nah ini yang saya rubah. Kita lihat. Ini juga harus dites. Catat baik-baik. Kalau foto rubah white balance-nya, terus pilih temperatur warna huruf K atau Kelvin. Nah ini Kelvin catat Kelvin semakin naik semakin kuning. Semakin kuning tidak? Kuning. Makanya kalau mau foto itu atur dulu white balance-nya ini paling standar 4.500. Ini dari sini. Oke. Kenapa masih kuning? Kurangi lagi sedikit. White balance yang dikurangi. Karena semakin turun
dia semakin lawannya kuning. Karena ke atas itu kuning, ke bawah biru. Nah, cari normalnya. Baju hijaunya warna apa ini? Nah, toh hijau apa kalau begini? Hijau datu bukan nih? Nah, toh? Nah. Di mana bagus teman-teman? Jawab Ki. Kalau ini 5.000 kuning, mau turun? Turun. 4.000 mau? Bagaimana kulitnya? Enak nih? Terlalu pucat kulitnya? Pas ini? Pas nih? Nah kalau pas kita lock, kita foto. Jadi itu resepnya kalau mau cari warna. Aturannya Astia film simulasi kau, baru pakai Kelvin. Nah ini. Nah, kenapa Kelvin harus diatur? Karena intensitas cahaya masing-masing lampu yang teman-teman pakai itu, ring light yang teman-teman pakai itu beda-beda keseimbangan putihnya. Jadi harus Ki meter baik-baik. Nah, toh dari sini. Oke, harus diukur baik-baik. Sampai mau selesai make upnya. Kalau sudah selesai. Mana modelmu? Ini kuning ini beauty case-nya. Ini putih, toh? Tadi meteringnya di atas kuning. Nah kalau begini beauty case-nya, cara aturnya terang atau gelap? Gelap. Apanya saya rubah? Speednya Budi? Saya ubah speed. Karena ini kebetulan lensanya bisa 1,4 supaya blurki itu peserta di belakang baju. Toh, supaya tidak masuk gitu, supaya blurki pakai 1,4. Kebetulan lensanya yang saya bilang 1,4. Tuh. Toh. Oh, warnanya gak usah bersempat karena pedih sekali, Mas. Oke. Nah ini 1,4. Toh? Sudah pas terangnya atau tidak? Pas nih. Terus sekali. Apanya dikasih naik? Jawab Ki. Speed mau di? Nah, ini mau. Ini mau. Tidak apa-apa yang speed naik. Yang benar bagus kalau turun. Begini aja ya. Terus kita ukur warnanya. Begini caranya ukur warna kayak tadi. Pegang dulu Ces. Toh, kalau dapatkan lampu, saya harus ukur. Sudah bisa atur speed. Toh, teramnya pas, F-nya pas, ISO-nya pas. Apanya pilih lagi? Nah, warnanya. Atur memang nih. Tunggu dulu. Ini dulu, film simulasi toh. Jangan standar, ya. Harus Astia. Tuh. Nah, ini kasih krom agak pucat kan, lihat kuningnya berubah enggak? Jadi kayak makeup pucat ya. Ini kalau kasih krom. Ini pakai Astia. Bagus nih kuningnya bajunya. Peserta, bagus nih. Bagus nih. Ya oke nih, Astia kunci. Nah sekarang tes pakai Kelvin. Pak Iksan, kenapa ribet ya? Memang ribet. Tapi kalau kita kuasai nih, kita hafal lampu uta, atur nih. Nah ini tadi saya bilang Kelvin. Jangan keep auto ya kalau auto ya. Nah, auto pun sebenarnya enak dilihat.
Ini kalau pakai auto, coba kalau pakai Kelvin yang diatur. Nah ini auto. Ini kalau ganti Kelvinnya, Kelvinnya bisa diatur ya. Lihat kan? Lihat kuningnya. Hari terakhir Bika. Nah, Bagus kalau mau kasih naik ininya bajunya, kasih naik Kelvinnya. Kenapa? Kuning sekali atau kunyit? penonton mau jawab peserta turun lagi atau tidak? Lagi atau tidak? Turun lagi kah? Begitu warna lipstiknya? Begini Mi? Oke Mi? Bandonya Kak, kita di bawah Kak. Oke? Kalau sudah oke, bikin foto. Oke. Saya datangi aja anunya. Oke. Oke. Untuk penerapan bagaimana cara menggunakan kamera tadi sudah disampaikan oleh Ihsan Choli, dan sekarang ini kita buka sesi pertanyaan hanya dua. Yang ingin bertanya silakan, kita kasih kesempatan dan setelah itu kita break. Bukan break sih sebenarnya, udah selesai malam ini untuk sesi pertama di hari pertama tentunya. Ya, oke. Terima kasih Bu Dokta. Dan ada yang mau bertanya? Oke. Satu lagi, kita terima 2 pertanyaan. Cuma 2 pertanyaan, ayo buat teman-teman yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ada kakak dengan nomor peserta 063 atas nama siapa? Diajarkan kamera. Sekarang saya mau pertanyakan yang untuk HP, bagaimana cara pengambilan foto supaya lebih bagus? Pengambilan foto pakai HP. Ya. Tadi sudah ada saya ajarkan aturan ISO, speed, sama diafragma. Ya kan? Saya pernah pegang HP, itu semua sudah bisa mode manual atau mode profesional. Selama sudah bisa mode profesional, itu sudah bisa menghasilkan gambar yang bagus. Aturannya bagaimana? Pakai ISO, speed, sama diafragma. Tapi saya suka bilang sama teman-teman makeup artist, secanggih-canggihnya handphone, ya, secanggih-canggihnya handphone, lebih bagus kalau kita foto pakai kamera. Kenapa mau hasil yang tajam? Kira-kira kalau bagus hasil foto tak? Karena kenapa? Ini buat branding. Kalau ketemu ke klien, yang dia lihat pertama bukan alat makeup tak, yang dia lihat pertama bukan beauty case tak mahal atau tidak. Karena banyak klien juga nggak ditahu, dikasih ke murah, minta ke foundation yang mahal, toh kenapa bisa beda harganya? Ini beda foundationnya, ya kan? Toh yang paling penting apa? Branding Instagram sama TikTok. Ya, nah itu. Kalau ditanya-tanya boleh pakai handphone, boleh. Semua handphone sekarang bagus nih. Tapi kalau mungkin pengaturan seperti tadi, itu harus dipakai kamera profesional. Itu saranku. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, ada di sana. Saya akan menjemput kakak cantik itu. Mana tadi yang angkat tangannya? Oke. Oke, dengan kakak siapa di mana?
Perkenalkan, nama saya Devita Syah, asalnya Palopo. Saya ingin bertanya, kan ada kamera Kak Fujifilm. Udah kedengar Ki? Apa tadi? Pertanyaanku Ya. Kak, kan ada kamera Fujifilm Ya. XA20, tapi kenapa Ki kalau foto itu selalu kayak ada cahaya terang di mukanya? Cahaya terang bagaimana mukanya? Ada sampelnya, boleh dikasih lihat di Instagramnya. Ada cahaya terang, karena kan kalau pakai ring light ada cahaya terang di mukanya pasti. Dia tuh Kak kayak cahaya yang iya terpantul keras sekali. Untuk cahaya yang keras sekali, pertama yang kasih keras cahaya itu sumber lampunya. Kemarin Kak bagus sih, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Harus Kak kasih lihat yang seperti apa yang kita bilang ada pantulan cahayanya. Karena kenapa? Kalau pakai foto yang memantulkan cahaya itu biasa pemakaian highlighter yang terlalu over. Jadi Pertanyaan lagi. Oke. Ada kakak di sini. dia masanya supaya tahu-tahu followers itu dong. Kalau udah puas gitu. Oke, udah. Satu lagi katanya boleh sebelum kita tutup. Iya, ini waktunya sudah. Oh sudah habis ya? Itu over itu. Oke, satu pertanyaan lagi, ajar Iya cepat. Kak, Ya. sebentar aja. Iya. Kan tadi settingan foto, kira-kira kalau ambil video sama Sama. Oke. Oke. Thank Mau yang you. suka video-video sama. Ya. Jadi kalau misalkan Anda mau. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta. Sampai jumpa besok pagi jam 8 sudah registrasi. Dan saya Fahmi. Dan saya Ajeng. Pamit undur diri dengan akhir ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.